Pemirsa, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Kali ini bersama saya Maria Asgaf, tapi saya tidak sendiri. Kali ini sudah ada Pak Thomas di selaku kriminolog. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Kabar sehat? Alhamdulillah. Saya ajak jalan-jalan kali ini nih Pak, untuk melihat langsung lokasi kejadian. Itu dia Pak, Nyuguh tadi. Ramai kan karena wilayah Rawalumbu ini Pak, kalau kita lihat pada pagi hari. Namun kemarin ramai juga di media sosial, ada aksi geng motor. Tentu Bapak mengikuti juga ya Pak ya, yang sampai kemudian menelan satu korban meninggal dunia, pengendara yang melintas di sini. Kalau dilihat Pak, dari segi tindakan yang mereka lakukan begitu ya, geng motor ini kan nampaknya kemarin pihak kepolisian sudah menangkap ada sejumlah orang, masih remaja Pak, di antara mereka ini. Apa yang membuat mereka kemudian bisa bahkan tega menyakiti orang tak dikenal tanpa ada motif sedikit pun di sana? Ya, yang pertama adalah kenakalan remaja ya, termasuk geng motor itu. Dia bukan tahap nakal lagi. Iya, sampai kemudian menyebabkan orang luka atau mati ya, itu fenomena di kota besar ya, jadi bisa terjadi di mana saja gitu ya. Dan perkembangan Jakarta kan begitu cepat sehingga di daerah pinggiran, termasuk yang saya berdiri sini tempat anak itu meninggal ya, itu juga sudah seramai di Jakarta. Bahkan sekarang kan banyak sekali orang punya sepeda motor ya, karena mudah dibeli ya. Nah itu juga masalah-masalah kejahatan jalanan itu juga nampaknya banyak terjadi di pinggiran kota Jakarta ya. Nah motifnya itu biasanya kenakalan remaja yang pertama karena mereka mencari identitas diri ya, lalu bertemu dengan komunitasnya ya. Itu kalau yang disebut geng motor sebetulnya tidak selalu komunitas motor itu berperilaku negatif gitu ya. Ada yang mereka justru bisa mengembangkan keahlian teknik ya. Tapi ada juga kemudian yang menjurus kepada tindakan-tindakan yang bisa melanggar. Apa yang mereka cari Pak? Yang mereka cari sebetulnya dia merasa untuk menemukan jati dirinya ya gitu. Jadi mungkin kan di remaja itu ya bisa karena menunjukkan kegagahannya ya, bersaing dengan perempuan ya, bersaing juga di sekolah dan macam-macam. Ini kan emosi mereka masih labil. Kalau geng motor khas dengan kekerasan? Geng motor yang negatif ya. Bacok loh Pak kemarin korbannya. Iya. Jadi kita nggak tahu motif yang memicu ya. Bisa kadang-kadang bisa karena senggolan, kan kalau karena masalah teman perempuan itu bisa menyebabkan mereka emosi ya, dan bisa akhirnya berkembang menjadi kekerasan kelompok gitu. Nah itu yang kalau kita lihat itu kan kejadiannya ini tempat kita berdiri nih yang ya. Dan sekarang kan kita lihat situasinya kan begitu ramai ya. Nah masyarakat kota besar itu rasa kepeduliannya ya sudah berkurang karena mereka sudah sibuk sendiri ya. Jadi mungkin aktivitas tinggi ya, terutama jam kerja dan pulang kerja ya, mereka sudah punya keperluan sendiri-sendiri ya, sehingga kejadian-kejadian yang di tempat ramai pun kadang-kadang bisa terjadi, dan orang melihat pun kadang-kadang segan ya. Yang pertama, mereka takut berurusan dengan hukum ya, jadi saksi itu kan ada pandangan ini merepotkan. Yang kedua, takut juga nanti dia jadi sasaran pelaku. Oh dia ini yang diciriin gitu ya? Yang diciriin ini yang ngasih tahu dia gitu. Itu biasa terjadi? Seringkali begitu juga ya, yang kejadian-kejadian yang sudah kan ada rumah yang diserang gitu ya. Iya, karena kalau kita lihat itu mungkin menjawab juga ya Pak ya, pertanyaan banyak pihak, mengapa kemudian aksi-aksi serupa semacam ini yang dulunya biasa terjadi di malam hari, di kawasan yang sepi, yang tidak terlihat, justru sekarang mereka menampilkan aksi-aksi mereka tidak hanya meresahkan tapi sudah di tahap kriminal Pak. Itu justru pada saat kondisi ramai dan juga tidak hanya di malam hari. Ya, ini kalau yang kita lihat ini kan menurut polisi ya, kejadiannya sudah sebelum dari sini ya, mereka semacam ada kejar-kejaran ya, dan kebetulan ketemunya di sini, langsung disebut pakai celurit ya. Jadi biasanya juga mereka tidak memperhitungkan situasi, kalau sifatnya emosi sesaat gitu ya.
ingin melumpuhkan musuhnya itu. Oke, Pak, proses seleksi di dalam geng motor, kita tahu lah geng motornya ada bahkan sudah sejak zaman Belanda gitu, kalau bisa bilang ya Pak ya, sejarahnya gitu. Tapi proses seleksi semacam ini masih terus terjadi hingga saat ini, mengingat perkembangan pendidikan, pemahaman, wawasan kita kan sudah semakin lebih baik lah. Iya, kan sifat remaja dan manusia itu tidak tergantung kepada pendidikan ya atau tingkat ini ya. Kalau kita lihat yang lebih jauh kan, bukan kan ini kan orang korupsi ya, polisi yang kemarin terjadi itu kan mereka bukan orang-orang pendidikan bahwa dia tahu hukum gitu. Jadi emosional manusia itu seringkali bisa tumbuh sesaat ya, atau direncanakan. Nah itu dia. Nampaknya kalau mereka memang ada unsur perencanaan sebenarnya memang untuk meresahkan warga, karena kita lihat kan dengan aksi arogansi mereka di jalanan dan lain-lain itu ya Pak ya. Bagaimana ya Pak tindakan preventif lah paling tidak? Yang preventif yang pertama saya kira dari dalam keluarga sendiri ya. Kan anak-anak sekarang pengetahuan itu tidak hanya dari dalam keluarga ya, tapi dari media sosial ya, dari obrolan teman-teman. Itu juga kadang-kadang ada satu hal yang menimbulkan dia, kalau ada sesuatu saya pengen seperti itu. Nah ini jadi, tapi cara yang salah ini ya, cara yang salah menurut kita ya. Nah sekarang orang tua harusnya melihat anak itu sebagai teman. Jadi kamu tuh gini loh, masa depanmu jangan sampai hanya karena hal-hal yang kecil ya, berurusan dengan hukum itu akan mempengaruhi masa depanmu ya. Itu yang kita lihat, itu yang anaknya orang kaya itu yang anak. Ya betul tadi Anda sampaikan, ternyata memang aksi-aksi seperti ini tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal kelas sosial ya betul, Pak ya? Dan tidak mengenal suku atau agama, siapapun bisa melakukan ini ya. Oke, orang tua, lingkungan, ring satu anak ini cukup penting ya untuk memberikan penjelasan seperti ini ya ke masa depan dia ya. Karena kalau kejadian seperti ini, nah tentunya keberurusan dengan polisi kan akan mempengaruhi. Yang kedua dari sekolah juga ya, sekolah itu seringkali juga nilai-nilai kenakalan itu kan ada alumni sekolah itu yang sudah sebetulnya tidak ada kaitan, tapi dia datang situ menceritakan, dulu aku begini gitu ya. Nah jadi mestinya juga ada tindakan dari sekolah mencegah itu. Dan kalau ada murid yang melakukan ini, dia harus ditindak tegas ya. Misalnya dengan perjanjian ya, kalau ada hal semacam ini, pertama kali saya tangkap kamu Pak polisi gitu. Tegas, terukur. Tegas, tapi juga jangan merugikan pendidikan dia gitu. Ya, mengingat juga kan tadi Pak, saya berbicara juga dengan salah satu warga pengendara yang sudah mampir sini. Mas Abdul sampaikan juga penting itu untuk memikirkan masa depan para pelaku anak ini begitu loh Pak. Tidak kemudian semena-mena diberikan tindakan yang kemudian merugikan juga masa depan mereka. Anda sepakat dengan hal ini, hukuman yang pantas untuk para geng motor? Iya, harus tegas gitu ya. Tapi juga sekarang kan anak-anak sekarang yang saya bilang tadi belajar di luar tuh, itu semua orang ya, polisi lalu guru, dan dia juga melakukan tindakan yang tidak menjadikan contoh yang baik. Ya ini juga seringkali tiba-tiba muncul ini ke anak itu loh. Oh iya tuh. Dia bingung mana yang salah, mana yang benar jadinya. Nah gitu. Jadi hukuman yang pantas begitu ya Pak, yang tepat untuk geng motor ini agar menimbulkan efek jerah apa menurut Anda, Pak Thomas? Kita lihat dulu ya. Kalau dia masih sekolah ya, tentunya ada hal yang juga tegas tapi tidak merugikan pendidikannya ya. Nah kalau mereka yang sudah drop out itu lain lagi. Dan ini kan kita sudah ada pengadilan anak ya. Saya kira di situ juga sekarang kalau ada anak yang berurusan dengan hukum, itu ada polisi, lalu petugas sosial dan sebagainya untuk menjelaskan apakah anak ini layak diteruskan secara hukum atau tidak. Itu sudah ada ya. Kita percaya dengan proses itu. Oke, aturannya ada dan bahkan juga sudah dilakukan selama ini begitu ya. Tapi nampaknya kok nggak ngasih efek jerah buat yang lain ya Pak. Malah semakin berani, bahkan kadang divideokan, diupload di media sosial kegagahan mereka secara geng motor gitu. Itu tidak bisa dihindarkan ya sekarang media sosial gitu. Tapi media sosial juga termasuk jurnalis ya.
meskipun dia memberitakan, tapi jangan berhenti di situ. Nah, ini ternyata yang melakukan begini pasti ketangkep gitu. Jadi ada rasa takut. Edukasi ya. Edukasi juga gitu ya, karena sekarang kan sangat terbuka itu informasi gitu ya. Ya, memang itu yang selalu kami tekankan, mengingat maraknya sekarang aksi-aksi geng motor yang sudah bukan di tahap perusahaan lagi begitu loh Pak ya, dengan senjata tajamnya, bahkan dengan tak sedikit juga minuman-minuman keras dan lain-lain. Betul, dan fenomena ini semacam ini di kota besar tidak bisa dihilangkan sama sekali ya, yang bisa hanya ditanggulangi. Anda melihat bahwa fenomena ini sekarang tidak hanya terjadi di kota besar, tapi bahkan sudah merambah ke pinggiran kota? Ya sudah, kan sekarang kota dan desa udah nggak bisa diputus dengan kemajuan teknologi ya. Misalnya yang di negara luar pun dengan sesaat kita bisa lihat ya gitu. Jadi sini tantangan semua pihak ya, bahwa dunia sekarang kita ini sangat terbuka ya, penuh dengan kompetisi yang ini, dan banyak juga memperlihatkan orang mudah cari nafkah gitu ya yang ini, dan ada baiknya juga ya. Tapi kan orang seringkali nggak tahu ya, mereka berusaha keras ya, tapi kan yang menarik kan di desa kemarin ada tiba-tiba pemuda atau anak yang kaya gitu ya. Tetangganya wah ini punya tuyul, dan ternyata dia YouTuber yang ini. Jadi sifat-sifat yang benci ya, yang ini harus dirubah, bahwa kerja keras itu perlu. Ya. Produktif lah ya, ke arah yang positif. Ke arah yang produktif. Iya. Mengingat juga bahwa kami juga perlu informasikan kepada Anda, bahwa sekali lagi ini bukan tindakan yang patut ditiru, ini sudah bukan di tahap perusahaan lagi, tapi sudah tindakan keji, bahkan menghilangkan nyawa orang. Update terkini yang bisa kami sampaikan kepada Anda, pemirsa, bahwa Kapolsek Bekasi Timur kemarin juga sudah sampaikan, sudah menangkap ada lebih dari 10 remaja yang terlibat dalam aksi geng motor yang menewaskan satu korban di kawasan Mustika Sari, Pengasinan Rawalumbu ini. Total kalau kami lihat ya, ini informasi dari Polsek Bekasi Timur, ada 17 anak yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Perannya macam-macam, mulai dari melakukan kekerasan terhadap korban, ada 5 orang di sana, ada 5 anak, kemudian peran membawa senjata tajam, ada 3 orang yang membawa senjata tajam dalam aksi geng motor pada Senin malam kemarin, dan juga ada sekitar lebih dari 5 orang yang kemudian juga ikut mengeroyok, bahkan juga mengerjar para korban. Total ada 17 anak yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian berupa dengan barang buktinya. Tentu proses hukum ini akan langsung ditindak oleh pihak kepolisian terhadap mereka melakukan tindak kriminal, siapa saja, tidak mengenal ras, suku, kelas sosial, dan juga tingkat pendidikan. Itu tadi yang perlu dicatat. Siapapun yang melakukan aksi kriminal pasti akan mendapatkan hukuman yang sepadan. Dan memang pemirsa, aksi teror geng motor ini bukan tak pernah mendapatkan sanksi hukum ya. Namun nampaknya sanksi hukum inilah yang belum menimbulkan efek jera bagi mereka. Sekali lagi, tindakan tegas terukur patut diberikan bagi siapa saja, termasuk juga geng motor yang di dalamnya ada anak-anak yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang agar bisa menimbulkan efek jera bagi mereka. Demikianlah apa kabar Indonesia Pagi On Location langsung dari wilayah Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur. Terima kasih banyak Pak Thomas untuk waktunya. Saya akan berikan lagi ke Bayu dan juga Rati studio. Baik, terima kasih banyak Maria Asgaf.